Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja makalah kami yang berjudul tentang penerapan program bahasa di Pondok Pesantren Nazatul Tulab. Saya Faiza selaku moderator dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Karas Madani, saya penyanyi 1. Saya Ernawati sebagai penyanyi 2. Saya Muhibah sebagai penyanyi 3. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari pembuatan makalah kami, yaitu pesantren Islam adalah bagian dunia pendidikan di Indonesia. Salah satu pondok pesantren yang telah berdiri di Indonesia yaitu di daerah Sampang, Madura, Jawa Timur, yaitu Pondok Pesantren Modern Nazatul Tulab yang dirintis oleh Kiai Haji Muhammad bin Muafi. Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Modern Nazatul Tulab merupakan lembaga pendidikan Islam yang menerapkan keterpaduan antara model pendidikan modern dan klasik. Kurikulum yang dipakai adalah kurikulum tepat guna. Pondok Pesantren Nazatul Tulab berusaha memberikan pendidikan yang terbaik bagi santri-santrinya. Salah satunya adalah dengan mengajarkan penguasaan 3 bahasa. 1 bahasa wajib yaitu bahasa Perbesan. Bahasa Perbesan diberikan sebab bahasa tersebut adalah bahasa Madura halus. Dalam budaya Losa kita, keharusan untuk berbahasa sopan sangat diprioritaskan dalam kehidupan santri sehari-harinya. Dan 2 diantaranya bahasa peminatan Arab dan bahasa Inggris. Bahasa Arab diberikan sebab ia adalah bahasa Islam. Sebagai sebuah pesantren, tentunya penguasaan bahasa Arab adalah sebuah bekal dalam kehidupan. Dengan bahasa Arab, diharapkan santri dapat mempelajari Islam langsung dari sumbernya yang orisinil yaitu Al-Quran dan Hadis, serta buku-buku karangan ulama terpercaya yang semuanya ditulis dalam bahasa Arab. Sedangkan bahasa Inggris diberikan kepada santri sebab ia adalah bahasa dunia. Untuk memaksimalkan program tersebut, maka dibuatlah peraturan kedisiplinan bahasa. Bagi santri yang melanggar aturan tersebut akan dikenakan sanksi. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada penyaji 1. Saya Karas Madani, penyanyi 1. Saya akan membahas tentang penerapan pelaksanaan peraturan percakapan berbahasa di Pondok Pesantren Nazatul Tulab. Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun melatih santri supaya mampu menyusun tata bahasa dengan benar, memperluas wawasan dan pengetahuan santri, dan melatih pemikiran untuk menyelesaikan masalah yang telah dirumuskan, serta menjadi lebih cepat memahami materi yang dibahas di kelas sehingga prestasi santri meningkat. Program ini dilakukan dengan mengadakan pembelajaran di hari-hari tertentu dan dipraktekkan setiap harinya oleh santri. Secara bahasa, penerapan adalah hal, cara, atau hasil. Penerapan ini dipraktekkan dan dilaksanakan di Pondok Pesantren Nazatul Tulab untuk meningkatkan kualitas berbahasa santri. Tindakan-tindakan ini dilakukan dengan baik oleh santri maupun pengurus bahasa. Dalam hal ini, penerapan atau pelaksanaan yang diperoleh santri adalah cara agar dapat dipraktekkan ke dalam masyarakat. Pelaksanaan dilakukan dengan teknik pengumpulan data atau program menganalisis data. Teknik analisis data yang dilakukan adalah pengumpulan data. Hasil penelitian dikumpulkan dan menjadi bukti bahwa penerapan peraturan percakapan berbahasa di Pondok Pesantren Nazatul Tulab sudah berjalan dengan baik. Dalam meningkatkan kemampuan berbahasa santri Pondok Pesantren Nazatul Tulab, memiliki sistem peraturan berbahasa santri sehingga menjadi lebih cepat memahami pelajaran, mempermudah presentasi di kelas, dan meningkatkan kemampuan untuk menenangkan berbagai perlombaan bahasa dan bisa terjun ke masyarakat dengan kemampuan berbahasa. Peraturan sendiri Pondok Pesantren Nazatul Tulab adalah mengumpulkan data. Siapa yang tidak menggunakan bahasa akan ditulis sebagai data tidak berbahasa atau mausa. Patokan untuk membatasi supaya santri menggunakan bahasa, jika melanggar akan dikenakan hukuman atau sanksi. Percakapan merupakan bagian penting dari sosialisasi di asrama.
Mengembangkan keterampilan percakapan berbahasa dilakukan dan dipraktikkan sehari-harinya. Materi kedua tentang program bahasa di pondok yang akan dijelaskan oleh Ernawati. Saya sebagai penyaji jua akan membahas program berbahasa di pondok. Pada dasarnya, semua kegiatan di Pondok Pesantren Nahdlatul Thulab adalah program pondok pesantren. Namun secara khusus yang dimaksud dengan program pondok pesantren adalah program yang berbasis asrama atau pondok, baik proses pelaksanaannya, evaluasi dan program berbahasa yang diikuti santri. Pada program ini dibagi menjadi dua, wajib dan ekstra. Program ini diwajibkan bagi santri menggunakan bahasa Parbesan di hari-hari tertentu. Sedangkan program ekstra adalah wadah minat dan bakat santri. Adapun ekstra berbahasa ini ada dua diantaranya. Yang pertama NEC atau Nata English Club. Program ini mempelajari tentang ilmu berbahasa Inggris. Santri yang mengikuti ekstra ini akan diuji kemampuannya apabila dianggap mampu atau lulus. Dalam tes berbasis tulis maupun lisan dapat mengikuti pembelajaran dan akan dibedakan asrama supaya mempermudah santri untuk berbahasa Inggris sehari-harinya. Program ini dibedakan menjadi beberapa kelas antara senior atau santri lama ahli bidang Inggris, junior atau santri baru. Yang kedua NAC atau Nata Arabic Club. Program ini mempelajari tentang ilmu berbahasa Arab. Santri yang mengikuti ekstra ini akan diuji kemampuannya apabila dianggap mampu atau lulus dalam tes berbasis tulis akan dibedakan asrama supaya mempermudah santri untuk berbahasa Inggris sehari-hari. Program ini dibedakan menjadi 3 kelas, diantaranya 1 Maruko atau kelas rendah, yang kedua Alam Islam Abad atau kelas menengah, yang ketiga Damaskus atau kelas tinggi. Kegiatan pembelajaran bahasa dilakukan setelah subuh atau setelah mengaji Al-Quran, di sore hari atau setelah jemaah asar dan sebelum jam tidur. Setiap hari di lingkup asrama diwajibkan berbahasa Arab kecuali ketika berada di luar asrama. Program berbahasa ini dibedakan di berbagai asrama. Yang pertama asrama pusat menggunakan bahasa Parbesan atau Madura halus. Yang kedua asrama terpadu NEC. Asrama ini adalah asrama ini dihuni oleh santri yang mengikuti ekstra NEC atau kawasan berbahasa Inggris. Yang terakhir asrama Ulumuddin. Asrama ini dihuni oleh anggota atau santri yang MA, MTS dan santri yang mengikuti ekstra NEC. Baik, saya serahkan kepada penyaji 3. Saya sebagai penyaji terakhir akan menjelaskan bahasa yang diterapkan di Pondok Pesantren Nahdlatul Thulab. Ada berbagai bahasa yang diterapkan di Pondok Pesantren Nahdlatul Thulab, di antaranya Parbesan. Parbesan adalah tutur kata yang baik atau bahasa yang halus. Di Pondok Pesantren Nahdlatul Thulab ini sangat memprioritaskan santri untuk menggunakan bahasa Parbesan. Adanya bahasa Parbesan ini dilakukan dan dipraktikkan di setiap harinya. Pembelajaran Parbesan dilakukan setiap hari Rabu pada jam 15.00 setelah jemaah asar. Santri wajib mengikuti pembelajaran bahasa Parbesan ini. Hal ini bertujuan untuk efektifnya berkomunikasi dan juga menjaga sopan santun dalam berkomunikasi, terutama apabila kita terjun ke dalam masyarakat luas. Program ini melatih santri bagaimana tata cara berbicara dengan orang yang lebih tua, sekalipun orang itu tidak kita kenal. 2. Bahasa Arab. Penerapan berbahasa Arab ini tidak diwajibkan di Pondok Pesantren Nahdlatul Thulab, namun hanya saja berbagai peminatan dan adanya penerapan peraturan percakapan bahasa Arab ini membuat motivasi belajar santri meningkatkan sehingga kemampuan bahasa santri terus meningkat. Bagi santri yang minat untuk mengikuti ekstra bahasa ini adalah ekstra kurikuler berbahasa Arab atau ENAC. Serahkan kepada moderator. Baik, selanjutnya sesi tanya jawab. Mungkin ada dari kelompok lain yang ingin bertanya? Ya, baik, Mbak Iza Fitriani Fajri. Perkenalkan, nama saya Iza Fitriani. Saya akan bertanya, apa tujuan adanya bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa Parbesan di Pondok Pesantren Nahdlatul Thulab? Baik, pertanyaan selanjutnya. Mbak Yatus today.
saya Gita Safitri. Saya di sini ingin bertanya, apakah di asrama terpadu atau asrama NEC selama 24 jam itu memakai bahasa Inggris? Baik, di sini kami akan mendiskusikan tentang pertanyaan tadi. Pertanyaan pertama dari Isa Fitriani Fajri yang akan dijawab oleh Hibber. Tujuannya adalah adanya program bahasa ini adalah supaya meningkatkan kemampuan berbahasa santri hingga menjadi lebih cepat memahami pelajaran, mempermudah presentasi dan meningkatkan kemampuan untuk memenangkan berbagai perlombaan bahasa dan bisa terjun ke masyarakat dengan kemampuan berbahasa. Pertanyaan kedua dari Gita Safitri yang akan akan dijawab oleh Hernawati. Pertanyaannya adalah, apakah asrama terpadu dan asrama NEC 24 jam menggunakan bahasa Inggris? Iya. Bahasa Inggris atau NEC dilakukan 24 jam, kecuali hari Jumat. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.